Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di rumah. Selamat hari Minggu. Kita patut untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan sebab oleh kasih karunia-Nya kita boleh kembali untuk beribadah pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang bertatak dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab oleh kasih karunia-Mu kami boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hidup kami Tuhan berikan dan Tuhan karuniakan kesehatan, perlindungan, umur yang panjang, bahkan juga rezeki yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Tuhan Yesus sertai kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini. Mari kita sembah Dia lebih dalam menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
Saudara-saudari yang terkasih, walaupun kita selama ini ibadah di rumah, namun saya percaya bahwa api semangat kita dalam memuji dan menyembah Tuhan tidak akan pernah padam. Mari sekali lagi kita sembah dan puji Dia. Kami terima. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apakah kita tahu bahwa hati Tuhan begitu terluka? Namun Tuhan selalu mendengarkan seruan hati kita dan tak pernah meninggalkan kasih-Nya sedikit pun untuk kita. Di dalam hadirat Tuhan, tentu kita akan merasakan damai sejahtera, ketenangan yang tak bisa kita dapatkan di belahan dunia manapun yang ada di dunia ini. Jadi apakah kita sebagai manusia, kita masih memilih untuk terjerat dalam dosa, ataupun kita memilih untuk tenang di dalam hadirat Tuhan?
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami naikkan pujian syukur kepadamu. Hari ini kami boleh datang menyembah, memuji kebesaran Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya roh Tuhan sediakan bekerja di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus atas dia. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal pertama ayat kedua sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk,
Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut, tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar di depan matamu. Orang-orang asing memakan hasil tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tema renungan kita adalah manusia berpaling membelakangi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat ada satu pepatah mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Kira-kira firman Tuhan ini seperti ini, saudara. Bagaimana kebaikan dibalas dengan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ungkapan firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Di ayat pertama dia mengatakan, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Saudara, Allah sebagai seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Tuhan mengasihi umat Israel sebagai anak-anaknya, saudara. Dia sebagai bapa yang membesarkan, yang memelihara, mencukupi kebutuhannya. Tidak pernah Israel kekurangan. Dipelihara, dididik, diajar, saudara sekalian. Umat Israel begitu yang tidak berdaya itu diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Mereka menjadi satu umat yang berharga, yang mulia dan dikasihi oleh Allah. Saudara, Tuhan sebagai seorang bapa yang bertanggung jawab. Bagaimana seorang bapa yang bertanggung jawab? Dia betul-betul mendidik, mengasuh anak-anaknya, memperjuangkan anaknya sampai berhasil, saudara sekalian. Israel tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Segala keperluannya dicukupi oleh Tuhan. Bahkan dia menjadi umat yang dipilih oleh Allah. Saudara, betapa istimewanya Israel. Betapa berharganya Israel. Betapa Israel disayang demikian rupa oleh Tuhan sebagai seorang bapa. Bapa yang dengan lemah lembut, saudara sekalian. Bapa yang begitu memelihara anak-anaknya. Saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini pasti teringat orang tuanya. Ingat papa yang mengasihi saudara, atau mungkin sebagai saudara sebagai seorang ayah, tentunya saudara juga menyatakan kebaikan kepada anak-anak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah gambaran Bapa di dalam ayat pertama, ayat 2 ini. Tuhan yang membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya teringat ketika saya tugas di sekolah dulu. Ada seorang ayah bapak setiap hari mengantar anaknya ke sekolah. Anaknya waktu itu sekolah di SMP setiap hari. Nanti siangnya pagi mengantar, siangnya menjemput. Dia waktu itu pakai Vespa, ya, pakai motor Vespa, motor yang tua, saudara. Saudara sekalian, itu beberapa terus terjadi. Nah, saudara, satu hari ada satu musibah. Saya mendengar bapak yang penuh kasih sayang ini kecelakaan. Ketika kecelakaan, saudara, ternyata beliau meninggal.
Seluruh keluarga sangat berduka. Termasuk anaknya yang senantiasa dikasihi. Saudara yang kasih Tuhan, itu gambaran seorang ayah yang penuh kasih sayang terhadap anaknya. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan Yesus, di dalam bagian ini kita melihat betapa Bapa mengasihi anak-anaknya. Demikian kasihnya kepada Israel. Saudara, sebagaimana Mazmur 103 mengatakan, seperti Bapa mengasihi anaknya, demikian pula Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Saudara, namun sangat disayangkan. Di dalam kebaikan Tuhan yang penuh kasih itu, di sini dikatakan ada satu kata, saudara. Kata ini yang tidak mengenakkan. Tetapi, saudara, kalau di atas tentang kebaikan, tentang kasih Tuhan yang luar biasa itu, tiba-tiba ada satu kata tetapi, saudara. Tetapi itu artinya berlawanan dengan yang di atas, saudara. Tetapi apa? Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Oh, saudara sekalian kasih Tuhan. Saya membaca ini, saya betul-betul geleng-geleng kepala, saudara. Bagaimana Israel bisa memberontak kepada Bapa yang penuh kasih sayang itu? Yang tidak pernah dibiarkannya. Saudara, kurang apa Bapa memelihara umat Israel? Kok sampai dikatakan, tetapi umatku memberontak kepada aku. Saudara, kalau saudara seorang ayah, membesarkan anak-anakmu, menyekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke universitas, terus lulus, kemudian wisuda, saudara. Kemudian anak saudara itu kerja di luar kota. Ternyata dia tidak mengingat saudara lagi. Dia meninggalkan saudara. Betapa sakit hatinya. Ada juga saudara, ada anak yang berhasil, yang sudah sukses menjadi seorang pengusaha. Tapi terhadap orang tua dia berani melawan, saudara sekalian. Bahkan dia berani menghina papanya. Saya bagaimana perasaan saudara sekalian? Saudara sebagai seorang ayah, tiba-tiba anakmu yang kamu pelihara sejak kecil, sejak dia tidak bisa bikin apa-apa, sekarang menjadi seorang yang terhormat. Seorang yang hebat. Seorang yang berhasil, tetapi melawan saudara. Memberontak kepada saudara. Menyakiti hati saudara. Saya rasa kita mau pingsan, saudara. Tidak usah kamu mengeluarkan kata-kata yang tajam. Sikap itu sungguh-sungguh menusuk kita, Bapak-Ibu sekalian. Kita sebagai orang tua sedih. Bapak-Ibu sekalian, betapa Tuhan hatinya sedih sekali. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Saudara, kata mengasuhnya. Saudara, kata mengasuh itu seperti seorang betul-betul mengasuh dengan kasih sayang. Dengan kelembutan saat dia sakit, saat dia apa, dirawatnya. Tapi tega-teganya Israel memberontak terhadap aku. Saudara, kata memberontak itu satu perlawanan, saudara. Seorang penafsir yang bernama Bapak Matthew Henry, dia berkata demikian. Umat Israel tidak tahu berterima kasih. Ini satu jenis kejahatan yang mengerikan. Jika orang tidak tahu berterima kasih. Umat Israel sudah menerima, mengecap kebaikan kasih dari Tuhan. Dia tidak tahu berterima kasih. Membalas air susu dengan air toba. Membalas kasih sayang kebaikan Tuhan dengan sikap kejahatannya. Saudara dikasih Tuhan, betapa mengerikan. Ketika keluarga kita, ada anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Oh saudara sekalian,
tidak tahu berterima kasih itu bukan hanya ketidaksopanan, saudara. Tapi menunjukkan satu karakter yang sangat buruk sekali. Berarti orang tidak menghargai jerih payah orang lain yang sudah menolong dia. Saudara sekalian, Nabi Yesaya menggambarkan umat Israel itu dikatakan seperti lembu dan keledai. Dia berikan perumpamaan ini. Lembu keledai itu seekor binatang. Bukan saja binatang, tapi binatang yang bodoh, saudara. Termasuk golongan binatang yang bodoh. Tetapi binatang ini mengenal pemiliknya. Dia mau melayani pemiliknya, melayani tuannya. Israel disuruh belajar dari binatang ini. Bahkan saudara sekalian, seolah Israel direndahkan, lebih rendah dari binatang ini. Yeremia pasal 8 ayat 7 mengatakan demikian. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang dan burung bango berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Saudara, umat Israel tidak sadar bahwa Allah itu Tuhan, Allah itu pemilik. Allah yang menciptakan dia, yang mencukupi kebutuhannya. Dan dia sebagai umat ciptaan itu lebih tinggi dari segala ciptaan Tuhan lainnya. Saudara, tapi Israel tidak sadar akan hal ini. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, itu awal dosa umat Israel yang melawan Tuhan. Berikutnya saudara, Nabi Yesaya juga meratapi kebobrokan dosa Israel, saudara sekalian. Di dalam ayat keempat dikatakan, celakalah bangsa apa yang berdosa. Dosa mereka, saudara sekalian, dosa mereka kemana-mana sampai kepada keturunannya, saudara sekalian. Menjalar seperti virus. Di berbagai tempat semua telah berbuat dosa. Bahkan keturunannya telah tertular oleh dosa. Jadi dosa bagaikan virus yang menular. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa berdosanya umat Israel, saudara sekalian. Orang tua yang melakukan dosa, keturunannya juga berbuat dosa dan kejahatan semakin jahat, saudara. Padahal kalau saudara lihat Mazmur 37, ayat 25 dan 26 dia mengatakan begini. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan. Dan anak cucunya akan meminta-minta. Tetapi dia akan memberkati dan menjadi saluran berkat. Luar biasa, saudara. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, orang tua yang berdosa. Dan keturunan akhirnya semua berdosa dan melakukan kejahatan. Tapi orang tua yang melakukan kebenaran, anak cucunya diberkati Tuhan. Oh saudara, betapa indahnya ini. Biar kita boleh menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan menjadi orang yang tidak benar, orang melakukan dosa sehingga keturunan kita pun menanggung akibatnya. Saya membaca kesaksian saudara hamba Tuhan Bapak Pendeta Jonathan Edward. Saudara, beliau melayani dengan setia. Apa yang terjadi, saudara? Semua saya melihat garis keturunan itu. Garis keturunan di Amerika itu anak-anaknya, cucu-cucunya semua orang-orang yang hebat, saudara. Orang-orang yang punya jabatan yang tinggi di Amerika. Kenapa? Kan orang tua yang mengasihi Tuhan, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, tapi Israel tidak demikian. Seorang penafsir mengatakan, keturunannya semua jahat. Bahkan mereka melakukan hal yang cemar dan yang merusak, saudara sekalian. Mereka bukan hanya digerakkan oleh iblis, tapi mereka juga menjadi kaki tangan kuasa gelap. Sungguh mengerikan, saudara. Ya? Mereka memberikan teladan, bukan teladan yang baik, tapi teladan yang buruk, menularkan hal-hal yang buruk. Dan dosa berikutnya dikatakan, mereka telah membelakangi Tuhan.
Saudara, kata membelakangi sebenarnya satu kata yang tidak sopan. Tapi kata ini menyatakan pembangkangan, berani melawan Allah. Umat Israel yang dikasihi, yang dipelihara, dengan terang-terangan, dengan nyata berani melawan Allah. Saudara, betul-betul mereka seorang yang murtad. Mereka tahu apa yang menimbulkan murka Allah, justru itu yang mereka lakukan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, membelakangi Allah berarti mereka meninggalkan Allah. Mereka meninggalkan ciri khas seorang umat Allah yang dikasihi, yang hidup, yang benar di hadapan Tuhan. Dia tinggalkan semua. Dia tinggalkan Allah berarti dia tidak butuh lagi akan Tuhan. Dia hidup bergantung akan kemampuan dan intelijensinya. Dia hanya bersandar kemampuan fisiknya dan lain sebagainya. Dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Dia tidak butuh lagi Tuhan, tidak lagi dekat dengan Tuhan. Kalau dulu selalu minta tolong Tuhan, bagaimana Tuhan, bagaimana Tuhan. Sekarang tidak. Israel telah meninggalkan Tuhan, hidup di dalam keterasingan. Saudara, hari ini begitu banyak orang yang membelakangi Tuhan. Bahkan dunia banyak yang membelakangi Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Aku bisa bekerja. Aku dengan otakku, dengan kepandaianku, aku bisa ini dan itu. Oh saudara, Tuhan itu jauh di sana saudara. Allah begitu jauh saudara. Betapa hati Tuhan kadang-kala hancur melihat manusia. Hari ini saudara. Mungkin dengan segala macam penderitaan ini membuat manusia harus kembali kepada Sang Pencipta. Saudara. Jangan membelakangi Tuhan. Nabi Yesaya menggambarkan kondisi Israel yang sudah parah itu saudara. Seperti seorang yang sakit. Saudara. Seperti seorang yang sakit kusta. Sakit penyakit itu membusuk. Menyerang organ tubuh yang sangat vital. Kepala, jantung, hati. Sehingga mereka mau mati, saudara, karena serangan penyakit. Saudara, ini satu gambaran kondisi bangsa. Dari petani sampai bangsawan yang agung. Semua tidak terkecuali. Terkena, tidak ada yang sehat. Semuanya terkena penyakit ini. Kehidupan rohani mereka dingin, saudara, sirna, tinggal detik-detik kematian. Saudara, bahkan mereka di tengah-tengah sakit penyakit itu dikatakan bilur dan luka baru tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Itu gambaran mereka membiarkan penyakit itu merajalela. Tidak ada upaya untuk pengobatan. Berarti di tengah-tengah kondisi berdosaan itu. Tidak ada upaya bertobat kembali kepada Allah. Mohon pengampunan. Saudara, ini satu kesombongan yang luar biasa. Karena itu saudara sekalian di dalam ayat yang ke-7. Dan seterusnya Nabi Yesaya dengan sedih menyampaikan tentang hukuman Allah atas bangsanya. Saudara sekalian, kerajaan mereka akan hancur. Akan ada bala kelaparan yang melanda. Mereka kadang diserang musuh, mungkin bangsa Edom, Filistin, bangsa Aram akan menyerang mereka. Bangsa itu akan makan dengan kenyang dengan lahapnya. Tapi sementara Israel akan kelaparan setengah mati. Mereka akan habis terbakar oleh api musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di sini kita renungkan sejenak, yaitu kengerian dosa. Saudara, kita melihat kengerian dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Dosa memerintah dalam hati manusia. Dosa merusak hati dan pikiran manusia. Allah membenci dosa, Bapak Ibu sekalian. Matanya terlalu suci untuk melihat kejahatan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dosa sangat bertolak belakang
dengan kodrat ilahi, dengan karakter Allah yang maha kudus. Nanti dosa sekecil apapun akan menyeret manusia kepada maut. Dosa menggelapkan pikiran manusia. Saudara, dosa mengotori, mencemarkan kehidupan seseorang. Saudara sekalian, dosa diibaratkan seperti lumpur, seperti bangkai, seperti kuburan yang berbau busuk. Dan memilih resiko yang paling berat adalah hukuman maut. Saudara, dalam Roma 7:13, Paulus menjelaskan, Allah ingin agar manusia memahami bahwa dosa bersifat dahsyat dan mengerikan. Dosa begitu mengerikan dan dahsyat. Oleh karena dosa seringkali kita berdoa tidak dikabulkan oleh Tuhan karena ada dosa. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Dosa begitu mengerikan, saudara sekalian. Karena itu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 9 ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada satu berita penghiburan bagi umat Israel dan bagi Nabi Yesaya. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudara yang kasih Tuhan, ada kasih karunia, ada belas kasihan Allah, sehingga tidak dibinasakan semuanya, saudara. Artinya apa? Di tengah Israel masih ada orang yang setia, ya, orang yang punya iman yang murni di hadapan Tuhan, sehingga mereka dilepaskan dari hukuman Allah yang mengerikan. Saudara, kita ingat di Perjanjian Lama ketika air bah didatangkan oleh Allah pada zaman Nuh. Saudara. Dikatakan, aku menyesal mencipta manusia. Saudara. Saking jahatnya manusia, saudara. Tuhan sampai berkata, aku menyesal untuk menciptakan manusia. Maka Tuhan menurunkan hukuman kepada umat manusia. Dia menurunkan air bah selama 40 hari. Saudara, waktu itu Nuh hidup di tengah zaman yang jahat, saudara. Di tengah zaman yang tidak percaya kepada Allah. Di tengah zaman yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Saudara, Nuh dan sekeluarga, mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, saudara, syukurlah Nuh waktu itu begitu taatnya. Saudara. Mungkin pikir-pikir bagaimana dia juga tidak tahu. Tidak tahu, saudara. Posisi Nuh itu jauh dari lautan, saudara. Tempatnya itu jauh. Dan dia suruh membuat bahtera. Bahtera pada kemarau, saudara. Bahtera begitu besar sekali, saudara sekalian. Dia harus mengisi bahtera itu dengan semua binatang sepasang bersama mereka sekeluarga. Saudara bayangkan waktu Nuh membuat bahtera, barusan saya dapat WA saudara tentang bahtera Nuh yang dibuat, ya. Besarnya bukan main, saudara. Luar biasa pada zaman itu. Zaman itu Nuh membuat bahtera. Hebatnya, saudara, ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Nuh akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Bayangkan, saudara. Zaman itu sudah ribuan orang manusia. Tapi yang diselamatkan cuma 8 orang yang tersisa. Saudara melihat perbandingan orang yang melawan Allah dan orang yang setia. Saudara yang kasih Tuhan, yang kita melihat anugerah Tuhan. Hari ini juga orang percaya, orang Kristen boleh dikatakan orang minoritas. Saudara. Pengikut Kristus ada pengikut yang minoritas. Saudara, kita adalah umat yang tersisa. Di tengah jutaan bahkan miliaran manusia di muka bumi ini. Kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita. Menjadi anak-anaknya, saudara. Tuhan mau punya rencana yang indah kepada kita sekalian. Buktinya apa? Kita diselamatkan dari segala mara bahaya. Tuhan jaga, lindungi kita. Kita bisa duduk mendengarkan firman.
Saudara bisa berkumpul bersama keluarga. Semua anugerah Tuhan, saudara. Satu hari saya melihat saya tidak tahu Perancis atau Italia, saudara. Aduh, sedihnya bukan main saya melihat itu. Saudara tahu, dari lantai 7 diturunkan jenazah-jenazah terus diterima oleh truk di bawah. Oleh karena kena corona. Dari lantai atas diturunkan satu persatu jenazah itu di bawahnya sudah diterima oleh truk. Bukan mobil jenazah tapi truk, saudara. Saking banyaknya. Oh, saudara melihat itu betapa mengerikannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah umat yang tersisa. Itu karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang menyelamatkan kita orang berdosa. Tuhan Yesus yang juru selamat, penolong kita yang setia. Biarlah kita boleh setia kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan sudah memberikan anugerahnya luar biasa ini. Mari kita boleh setia sungguh-sungguh, boleh melayani Tuhan. Dalam kehidupan ini, terima kasih tak habis-habisnya Tuhan. Engkau berikan kesempatan kami boleh hidup, boleh melayani, semua akan anugerah Tuhan. Nanti saudara sekalian, biar kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah murka Allah yang menyala-nyala, Allah telah tetap menyisakan orang-orang yang setia, yang murni imannya, dibebaskan dari segala hukuman dan malapetaka. Itulah anak-anak Tuhan pada masa kini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami akan kasih sayang-Mu yang luar biasa. Tuhan, biarlah keberdosaan umat-Mu Israel menjadi peringatan bagi kami. Agar hidup kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan. Agar hidup kami diperkenan oleh Allah. Dijauhkan dari segala godaan pencobaan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang tersisa. Oleh karena anugerah Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Kau menjaga, melindungi kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus. Mari kita menaikkan satu pujian, terlalu besar. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
Saudara sekalian, pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus. Karena itu setiap gereja harus melakukan perjamuan ini. Saudara, perjamuan kudus, kita mengingat kasih pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang sudah menebus dosa kita, agar kita hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Perjamuan kudus juga menyatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah satu. Karena itu mari kita terus menjaga kesatuan ini. Saling menopang, saling melayani, saling mendoakan. Dan perjamuan kudus ini saudara, terus diberitakan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kita boleh setia memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Baik, mari kita berdoa. Kita mohon kuduskan kita, layakkan kita untuk menerima roti dan cawan perjamuan ini. Kita introspeksi, kita berdoa masing-masing. Di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, kami sadar pelanggaran dan dosa kami. Oh Tuhan, kuduskanlah kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati jam ini Tuhan. Biar hidup kami dibaharui oleh Kristus. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kami minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur untuk tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi dosa kami. Untuk darah Tuhan Yesus yang curahkan membasuh hati kami. Tuhan, kami naikkan pujian syukur. Berkati ya Tuhan roti dan cawan perjamuan ini, yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Dengarlah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, di rumah silakan dibagikan kepada keluarga roti yang sudah disiapkan. Kalau sudah, mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi dosa kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur. Selanjutnya kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus yang suci. Tuhan Yesus berkata, minumlah sebagai peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan ucapan syukur.
Dengarlah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita bersyukur untuk perjamuan ini, kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur untuk perjamuan kudus pada hari ini ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu hidup boleh memuliakan nama Tuhan. Semakin mengasihi dan setia kepadamu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Apapun penyakitnya. Di dalam nama Yesus yang berkuasa itu. Kuasa darah Yesus bukan hanya menyelamatkan jiwa kami. Tetapi menyembuhkan penyakit kami. Berkati anak-anak-Mu yang sakit dimanapun mereka berada. Apapun penyakitnya. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudari terkasih di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita meninggikan nama Tuhan sekali lagi, tinggikan dirimu. Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan.
Bapa, kami bersyukur pertolongan pimpinan Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Berkatilah rumah tangganya, berkati perekonomiannya, usaha pekerjaannya, berkati kesehatan mereka. Lindungi anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Jauhkan mara bahaya, sakit, penyakit, pencobaan. Tapi kuasa Tuhan Yesus menaungi mereka. Terima kasih Bapa, dengan doa syukur kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang sempurna, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, menyertai memberkati saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.